warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku mantan istri wartawan Fuad Muhammad Sarudin. Kejadiannya itu sudah 17 tahun yang lalu terjadi di Yogyakarta. Pada saat itu Pak Udin sering menulis berita-berita di wilayah Bantul. Itu memang mengenai pejabat-pejabat Bantul. Jadi untuk masalah ini pun saya juga sempat menanyakan pada Mas Udin, kenapa berita-berita ini begitu kerasnya. Tapi Pak Udin jawab, memang kenyataannya seperti itu. Jadi mau apa lagi kalau memang seperti itu. Terus karena beberapa hari memang ada kayak apa ya, intimidasi kayak gitu, ada sesuatu yang janggal dalam kehidupan saya. Terus saya menanyakan lagi, karena katanya mau digugat sama Pemda Bantul, mau diajukan ke pengadilan. Akhirnya saya kan juga takut gitu. Tapi waktu itu Pak Udin jawab juga, karena ini kenyataan, sampai kapan pun akan aku bela, walau sampai aku mati. Itulah kenyataan yang saya alami. Setelah Pak Udin itu meninggal, teror selalu menghantui hidup kami. Terutama dari pihak kepolisian, dia akan selalu datang ke rumah dan selalu menanyakan hal itu. Tapi kalau saya jawab dengan beritanya Pak Udin, dia akan mengelak. Walaupun ada sebagian yang iya-iyakan, tapi kenyataannya polisi tetap, karena ada yang datang bilang gini, Mbak, masalah ini masalah biasa, yang ini cuma terjadi kejadian, cuma hal-hal yang biasa, ini cuma masalah perselingkuhan. Sampai hari ini pun polisi masih masih meyakini kalau ini masalah perselingkuhan. Betapa sakitnya kami. Dengan upaya itu, teman-teman semua wartawan pun bekerja keras sekali. Dia akan selalu mengikuti temuan-temuan polisi, dan juga banyak bentukan dari teman-teman seperti DPR, dari PBI itu untuk meneliti hal yang sebenarnya. Gitu. Tapi kenyataannya memang polisi benar-benar membuktikan kalau itu masalah perselingkuhan. Dan itu pun akhirnya yang diajukan ke pengadilan. Terus yang dituduh itu pun juga bebas murni, jaksa pun menuntut bebas. Tapi sampai kemarin sidang pra peradilan kemarin, polisi masih meyakini seperti itu. Cuma yang kami butuhkan, kenapa polisi itu? Kadang saya jadi juga. Katanya polisi itu pelindung masyarakat, mengayomi masyarakat. Tapi saya harus bagaimana? Memang berat untuk menjalani peristiwa ini. Tapi alhamdulillah banyak dukungan dari pihak manapun yang dia menyebut saya. Yang saya harapkan hanya kebenaran saja yang saya berbuat. Janganlah sampai hari ini tidak saya salah. Terima kasih Ibu Marsya.
Ibu Bapak, seperti kita ketahui, kasus Udin ini saat ini sedang diangkat lagi di dalam sidang-sidang pengadilan di pengadilan di Yogyakarta. Kami persilahkan kawan-kawan majelis warga yang akan memberi penguatan, menanggapi atau bertanya. Ibu Elga Sarapung. Ibu Marsian, terima kasih banyak sudah memberi kesaksian kepada kita, bercerita dengan singkat, padat sebuah peristiwa yang terjadi 17 tahun lalu. Kita sama-sama dari Jogja ya. Dan seperti Ibu tahu bahwa teman-teman AJ Jogja dan bekerja sama dengan Koalisi Masyarakat Anti Kekerasan Yogyakarta Makaryo sudah sampai dengan kemarin hari ini, bahkan kami bersama-sama akan memperjuangkan terus tentang hal ini, dan kami tidak mau terjebak untuk mengikuti apa yang selalu dikatakan bahwa karena sudah 17 tahun maka kasus ini dianggap sudah ditutup kadaluarsa. Itu teman-teman wartawan sangat komited untuk tidak akan mengikuti, tidak akan terjebak pada batasan waktu itu. Dan itu statement terakhir sampai dengan kemarin ketika ada pengadilan negeri Sleman ya, termasuk dengan menghadirkan juga Mas ini yang dulu atau yang sampai sekarang dikatakan oleh polisi sebagai orang yang membunuh Mas Ili. Tetapi dalam kesaksian kemarin pun Mas Ili mengatakan bahwa bukan dia yang melakukan dan dia hanya dijebak dengan detail penjelasan yang terjadi yang disampaikan kemarin. Jadi kami tetap mendukung dan ada bersama-sama dengan Ibu dan seluruh keluarga. Kami percaya seperti yang dikatakan Ibu tadi ya, kebenaran pasti akan tetap menang. Terima kasih Ibu Marsian. Jadi kami turut bersimpati dengan apa yang sudah terjadi pada Ibu. 17 tahun peristiwa ini sudah terjadi. Sampai sekarang tidak terungkap, masih belum terungkap. Kejadian ini sudah begitu panjang dan menjadi derita bagi Ibu dan juga mungkin bagi sebagian koleganya. Dan negara kelihatannya juga tidak peduli untuk mengungkap atau juga memperjelas kasus ini. Di sisi lain, sebabnya atau juga pelakunya sudah terang benderang, tapi juga kita lihat juga penegakan hukum tetap tidak bisa berjalan. Melihat ini, kiranya apa harapan Ibu sebetulnya atas peristiwa ini? Karena sudah sedemikian lama, semua sudah terang benderang, negara tidak peduli. Mungkin ada hal yang ingin Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak. Harapan saya itu cuma ini Pak, kemarin beberapa bulan kemarin itu kan saya cuma berharap kalau memang polisi tidak bisa mengungkap kasus ini, ya bikin aja surat kalau memang ini diberhentikan atau dilanjutkan, cuma itu aja Pak. Kalau dilanjutkan, kira-kira apa yang dibayangkan atau diharapkan oleh Ibu sebetulnya? Itu harapan saya itu ya Pak ya, selain itu biar anak-anak saya itu tidak trauma dengan hal-hal seperti ini. Kasihan Pak, itu baru 2 tahun. Iya. Ya, pada kesempatan ini Ibu Marsian didampingi oleh anaknya Wikan. Wikan bisa berdiri. Ada di mana Wikan? Ada di dalam? Ada di luar?
Jadi ditemani oleh Wikan, anak dari Mas Udin. Wikan, terima kasih Wikan. Ada Pak Terjan? Yang pertama, terima kasih Bu Marsian. Mas Udin memang saya baca lewat buku-bukunya, terlalu lebih yang terakhir 17 tahun ibu dan anak-anak bahkan keluarganya penuh dengan kegelisahan. Dan saya berpikir, ya ini pikiran bodoh saya dari Papua ini. Saya pastor orang Flores, tapi saya rasa masih bodoh setelah sekolah-sekolah. Saya merasa bahwa selama 17 tahun ini pelanggaran yang terbesar yang dilakukan oleh rejim, dalam hal ini polisi, adalah membiarkan penderitaan, pergumulan, kesedihan. Ya, syukurlah bahwa Ibu Marsian dan anak-anak masih mampu dan kuat. Terima kasih. Ini satu kekuatan yang dasar dalam menapaki kehidupan yang berat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cerita dan juga secara singkat tadi atau melalui sumber yang lain, saya merasa bahwa ibu dan anak-anak sebenarnya menjadi sangat penting bagi orang-orang lain dalam menghadapi pengalaman-pengalaman sadis, sedih, yang penuh air mata, yang kadang-kadang saya rasa itu seperti terulang terus. Penegak hukum, pemerintah, dia tidak mau pusing seperti tadi Bapak katakan. Dia tidak mau tahu. Bahkan pemerintahan kita saat ini, ketika orang Papua ditembak, dia bikin lagu, dia menyanyi, ngeri sekali. Ini satu sikap yang menurut saya bukan seorang pemimpin, bukan seorang yang mendampingi rakyatnya. Nah, mungkin presiden cocoknya jadi pengarang lagu sudah, berhenti saja. Yang ketiga, saya bangga dengan apa yang dilakukan, sikap yang berjuang dari seorang ibu. Dan ketika ibu menceritakan ini, memang pengalaman-pengalaman selama 17 tahun lalu itu masih terungkap. Dan saya sendiri, ibu maupun teman-teman yang lain, mendukung, mendoakan, dan menyembuhkan. Inilah perjuangan hidup. Jadi Ibu Miriam bilang ya bahwa ini pilihan hidup menjadi pembela atau pejuang HAM. Bukan saja pilihan hidup, tetapi ini adalah sebuah panggilan hidup kita masing-masing. Tidak semua wartawan berani bicara tentang kebenaran. Dia adalah seorang wartawan yang dipanggil oleh Allahnya untuk menyuarakan yang benar itu benar, yang adil itu adil. Kami mendukung dan mendoakan. Terima kasih Pak Terjan. Mengingat waktu, saya akan beralih kepada pemberi kesaksian yang kedua, Ibu Marsini, kakak dari Marsina. Kita tahu Marsina ini seorang pejuang buruh yang diketemukan jenazahnya di hutan Wilangan Nganjuk tanggal 8 Mei 1993. Apa yang terjadi sampai dia harus menghadapi kondisi yang seperti demikian? Mari kita dengarkan kesaksian dari Ibu Marsini. Kami persilakan. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya, yang terhormat Ketua Majelis dan hadirin yang kami banggakan di sini. Saya di sini sebagai kakak Marsina. Saya terulang lagi mengenang lagi peristiwa 20 tahun yang lalu. Jadi sekarang sudah 20 tahun, 6 bulan. Seusia anak saya yang terkecil. Pada saat peristiwa itu saya sedang hamil 8 bulan.
kami dari kecil sudah ditinggal ibu tahun 71. 71 itu ibu saya punya anak 3, saya 4 tahun setengah, adik saya masih 2 tahun, dan yang terkecil baru umur 40. Itu ibu saya ada malaria pertama, itu menyerang penyakit ibu saya. Tapi saat itu saya belum merasakan kesedihan apa-apa, karena apa? Belum mengerti apa arti sedih. Sehingga kami saat itu tahun 71 itu bulan Mei juga, tanggal 10 Mei ibu saya meninggal juga. Saya terpisah dari adik-adik saya. Adik yang bayi dirawat oleh nenek dari bapak, saya sama adik tinggal di rumah nenek. Kami masa kecil sebenarnya juga berat ya, karena tidak ada tekanan dari nenek ataupun orang tua, karena mungkin kasihan saya sudah tidak punya ibu, sehingga kami bermain dengan senang hati berdua dengan adik saya. Namun setelah saya SD kelas 5, saya pindah ke paman saya untuk supaya saya bisa melanjutkan sekolah, dilanjutkan lebih atas. Saya di situ berpisah dengan adik saya. Namun saya SMP kelas 3, adik saya Marsinal juga menyusul ke rumah paman saya untuk mengingatkan saya supaya adik saya menggantikan posisi saya ikut paman. Jadi ikut namanya orang ikut yang sebelumnya sama sekali tidak tahu pekerjaan rumah untuk nyuci atau gosok, itu akan digantikan adik saya. Pada saat yang sama itulah kami merasakan kesedihan bagaimana menderitanya batin karena ikut, satunya saudara, satunya bukan. Sehingga itulah saya merasakan arti hidup, bahwa ada bahagia, ada kesedihan. Sehingga saya setelah itu saya melanjutkan di SPG, adik saya di SMP. Sebenarnya adik saya waktu SMP itu nenek saya keberatan karena mempunyai 2 anak, 2 cucu itu berat. Tapi adik saya tetap semangat melanjutkan di SMP 5 negeri, diterima, sehingga dua-duanya masuk sekolah di negeri. Saya SPG negeri, adik saya SPG. Jadi nenek saya bebannya sudah berat waktu itu, sehingga saya tetap bersekolah. Saya lulus, saya ke Surabaya di wilayah Kutisari Industri Isir, di situ kawasan industri. Adik saya juga begitu lulus itu langsung menyusul ke sana. Nah, pada saat di situ adik saya suruh masuk di industri Isir. Nah, awalnya diterima di perusahaan lain, terus untuk mengadu nasib lagi baru pindah ke CPS, yaitu PT yang memproduksi arloji. Nah, pada saat bekerja di situlah, tapi tahun 91 adik saya punya problem di sekolah, di pabriknya karena operasi cuci. Nah, pada saat operasi itulah dia harus berobat, kontrol oleh mandornya, dibuat masalah, hampir dikeluarkan dari industri situ. Tapi adik saya punya dasar yang kuat sehingga tidak sampai dikeluarkan. Terus dia minta ke saya, kebetulan ada tinggalan warisan dari ibu, disuruh jual untuk biaya hukum, karena dia tidak terima diperlakukan seperti itu. Apalagi di perusahaan, mungkin saudara-saudara tidak merasakan bagaimana bekerja di kalangan industri sebagai produksi. Di situ diperlakukan yang tidak sama, terutama dia merasakan perbedaan. Kalau yang tenaga kerja dari Cina penghasilannya lebih besar, pekerjaannya lebih ringan, sedangkan yang produksi diawasi dengan seperti itu, tenaga harus diberas seperti itu. Sehingga adik saya merasa diperlakukan seperti itu, dia mau ke LBH. Jadi dengan biaya mau jual sawah, tapi saya jangan karena perusahaan itu berusaha tidak asal usaha, pasti punya tekengan atau apapun. Kalau sebagai anak kecil saja tidak ada artinya. Setelah saya bercerita-cerita kasus-kasus yang pernah saya dengar, dia sudah tak ada setelah mendengar dari orang lain sendiri. Namun dia minta keluar ke saya. Kebetulan 91 itu saya baru tes ke CPNS, baru diterima, sehingga saya belum dapat gaji. Saya beri tempo, nanti kalau saya sudah mengajar, saya punya penghasilan, silakan kuliah. Dia juga mau mengambil jurusan hukum, supaya saya gini, jurusan hukum itu sudah banyak, nanti lowongan kerjanya bagaimana, tidak masalah, karena saya ingin
mengusahakan nasib-nasib teman saya. Yang menikmati nanti bukan saya, tetapi teman-teman sama keponakan-keponakan saya pada saat itu. Nah, akhirnya saya 92 pengangkatan saya kembali ke desa untuk menjadi tempat terpencil. Adik saya tetap di Surabaya, namun pada saat itu ada pengembangan di Orong yang sekarang dijalankan oleh Lembar Lapindo. Pada saat Januari 2 bulan, Januari 93 itu saya tanya, karena dia, kenapa loh mas, kamu kok bekerja di situ itu, pabrik kamu itu kok bisa buka cabang kan begitu? Iya, karena saya tahu pabrik di situ adalah membuat arloji yang menduplikat dengan merek yang terkenal, makanya bisa buka cabang yang ada di Porong situ. Nah, setelah itu ketemu, lebaran saya ketemu, jarak 1 bulan adik saya sudah meninggal dunia. Pada saat adik saya meninggal dunia itu tengah malam jam 11 malam, itu diketok, diberitahu kalau adik saya meninggal. Saya tanya, adik saya siapa? Siapa lagi kalau bukan Marsina? Langsung yang memberitahu kalau adik saya ditemukan di gubuk, di jegong wilangan itu dalam keadaan yang maaf, dianggap orang gila. Sehingga anak-anak kecil itu yang menemukan itu nyawati kok tidak bergerak, takut sendiri lari. Akhirnya ya ada orang yang lihat, dikatakan sudah mati. Kenapa kok tahu mati? Itu saya waktu mendengarkan sidang di pengadilan. Karena ada semut yang melewati di mukanya, kalau orang masih hidup walaupun hidup pasti ada reaksi dari tangannya. Itu yang saya dengar dari Pak Luci yang waktu itu melihat. Nah, semenjak itu adik saya meninggal, paginya mau dimakamkan tuh banyak orang yang bercerita kalau adik saya meninggal dalam posisi pendarahan. Jadi pendarahan di kemaluannya. Nah, setelah dimakamkan itu tidak ada reaksi apa-apa sebenarnya, cuma ada polisi datang menanyakan peristiwanya, mana baju yang terakhir. Saya jawab baju itu kan mestinya polisi yang menangani, karena nanti kalau kasusnya terungkap kan bisa untuk sebagai saksi atau barang bukti gitu. Dan setelah itu hampir 40 harinya adik baru ditangani polisi. Jadi saya dalam keadaan hamil 40 harinya adik, saya 2 harinya langsung melahirkan anak saya yang terakhir itu. Jadi saya mohon Pak, kalau ada penyelidikan jangan saya dipanggil, tapi tolong Bapak polisi aja yang datang. Nah, setelah ada kesaksian-kesaksian dari yang diperlukan, itu terutama keluarga yang menjadi sasaran utama untuk diselidiki. Jadi saya juga Pak dari saya yang diikut itu mau ke rumah saya memberitahu kalau besok dibongkar saja, sembunyi-sembunyi, karena terkadang ada yang sentimen. Melihat tadi saya keluar saja itu sudah termasuk sebagai orang tuduhan juga pada saat itu. Nah, setelah itu jam 1 malam ada dari Intel datang ke rumah memberitahu kalau besok untuk dibongkar makamnya dalam penyelidikan 1 itu. Saya merasa pada saat itu memang saya ambisi sekali untuk ingin tahu siapa pembunuh adik saya, sehingga kasus penyelidikan pertama makamnya dibongkar, penyelidikan kedua makamnya pun dibongkar. Jadi saya mengalami pemakaman 3 kali dan tahlilan 3 kali juga. Nah, seperti itu peristiwa yang saya alami pada saat itu. Jadi yang menangani pada saat itu saya punya ambisi, punya kemauan yang keras supaya adik saya itu siapa pembunuhnya bisa tertangkap, bisa tahu. Saya tidak ingin dia itu bebas pada saat itu. Tapi dengan kondisi yang saat ini, mungkin emosi saya sudah tidak meledak seperti dulu. Karena pada saat peristiwa adik saya dibongkar kedua pun saya tidak tahu. Tahu-tahunya saya dari media. Jadi tetangga memberitahu adik Mbak dibongkar. Kenapa saya juga tidak diberitahu. Dan pada saat penyelidikan yang pertama pun pada desa dibongkar, katanya hanya akan diambil diselidiki oleh forensik di makam, tapi di bawah.
Sehingga yang sampai sekarang saya tidak mengerti adalah pasti daging-daging yang menempel itu tidak tahu berserakan di mana, berjajaran di mana. Itu pun yang selalu saya mimpikan oleh adik saya. Seakan-akan saya diberi gambar mori yang sudah hitam ada seonggok di dalamnya. Itulah yang seakan-akan ditanyakan ke saya. Itulah kejadiannya. Jadi pada saat itu saya juga tidak tenang. Setiap malam ada aparat yang datang, angkatan darat yang selalu datang. Itu pun tidak boleh didampingi oleh orang lain atau orang biasa. Pamong pun juga tidak boleh pada saat itu. Saya ada media saja, sudah dijemput mau dibongkar, saya dijemput dari rumah dan ditunggu di luar jendela itu. Pada saat saya mau diwawancara berbicara agak leluasa seperti ini juga nggak bisa. Namun saya itu juga ada kebodohan saya waktu itu, karena saya waktu itu ada polisi datang, saya jawab karena saya ingin terungkap juga. Ada salah satu yang datang, 2 orang, ada surat yang perlu saya tanda tangani, saya tanda tangani itu karena izin lagu keroncong saya tanda tangani. Yang kedua, ada aparat datang lagi karena waktunya sudah surut. Saya sendirian dengan anak-anak saya kecil. Saya disadari kertas, tidak ada tulisan. Dan kertas apa? Pak, ini adalah kelanjutan dari kertas. Apa itu kelanjutan izin dari lagu keroncong itu? Saya tidak pikir panjang karena itu aparat yang datang. Jadi saya tanda tangani saja kertas kosong. Nah, sampai sekarang itulah yang menjadi tanda tanya saya, apakah itu yang untuk merekayasa peristiwa di saya. Itu yang tidak habis pikir sampai sekarang. Saya baru kali ini saya mengungkapkan peristiwa yang satu ini. Sekian dari saya. Terima kasih Ibu Marsini. Kami persilakan kawan-kawan majelis warga. Ibu Ira, silakan. Terima kasih Bu Mada. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi di dalam perkenalan saya disebutkan bahwa saya adalah seorang anggota polisi. Saya berdinas selama 30 tahun di lingkungan kepolisian. Mendengar semua kesaksian, baik dari hari pertama sampai sekarang, saya hanya bisa menundukkan kepala karena malu. Saya sungguh prihatin dengan semua peristiwa ini, terutama terhadap penderitaan ibu-ibu berdua. Saya sebagai seorang ibu sungguh dapat merasakan terutama ibu usia, bagaimana perasaannya begitu berselingkuh, lalu kemudian harus menerangkan kepada anak-anaknya di dalam kematian atau kepada bapak. Itu sungguh sangat menyayat hati saya. Saya sendiri sekarang setelah pensiun, saya mengajar ilmu, dan karena saya dapat menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK. Saya bisa mendapatkan S2 dan S3 di dalam bidang ilmu kepolisian. Maksud saya justru agar supaya saya bisa berbicara dengan semua anak-anak muda polisi. Ini pun sekarang saya sudah berikan kepada para mahasiswa agar menonton tayangan dari peristiwa ini, agar supaya merasa betul mereka benar-benar sejati bisa menjadi pelayan yang pelindung masyarakat. Saya sungguh mohon doa Bapak Ibu sekalian agar Polri bersama-sama akan bersama baik, karena memang Polri itu adalah milik kita. Dan atas semua peristiwa ini saya sendiri pribadi memang tidak mungkin mengatasnamakan organisasi yang saya cintai, karena saya juga polisi, jadi saya juga cinta kepada polisi. Inilah perasaan saya, dan saya mungkin diundang sebagai majelis warga oleh
bermuara karena sejak tahun 98 setelah reformasi saya bersama 6 orang poluan lain berusaha dengan keras agar supaya kami dapat memasukkan ide-ide perlindungan HAM yang lingkungan Polri. Kami berjuang yang baru pada tahun 2007 setelah berjuang 8 atau 9 tahun kami berhasil mendorong Polri untuk membentuk apa yang sekarang disebut sebagai unit pelayanan perempuan dan anak di semua Polres ke atas. Ini adalah tanggapan kami para Polwan atas tragedi Mei di mana terjadi pelecehan dan perkosaan para perempuan. Tetapi untuk pelanggaran yang berat ini memang sangat berat bagi kami. Oleh karena itu saya sungguh berterima kasih kepada para korban atau testifier yang telah sudah mengutarakan semua kebenaran dan bahkan ditayangkan secara nasional. Sehingga saya mengharap para polisi muda saat ini bisa menonton dan belajar bahwa mereka harus melihat penderitaan, terutama para korban dan para keluarga. Mereka harus bisa membayangkan bahwa pelanggaran HAM seperti ini janganlah terjadi lagi di masa depan. Kepada Ibu berdua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesaksiannya dan semoga ini juga membangkitkan kita untuk membangun Indonesia yang lebih baik di masa depan. Terima kasih. Ya, ini Bapak, mengingat waktu kami akan menutup untuk 2 kasus ini. Ada beberapa catatan. Tadi pertama Ibu Marsyam berharap, Ibu Pak Iksan Mas Serjan. Ya, yang pertama berterima kasih kepada Ibu Marsyam. Sejarah awal keluarga asal Marsina juga begitu luar biasa. Dalam usia 2,5 tahun dia kehilangan orang tua atau bapak ibu ya. Pertanyaan saya sedih sekali ketika ibu cerita tanda tangan sendiri dan dipanggil, lalu saya tidak mendengar apakah ada tokoh agama di sana, tokoh masjid, tokoh gereja, LSM. Kira-kira bagaimana posisi mereka ketika suasana yang semacam ini sangat membutuhkan pendampingan atau apa namanya saya tidak tahu, tetapi dengan mendengar cerita itu saya jadi sedih sekali karena tidak ada orang lain, apalagi penuh tekanan dan berhadapan dengan pihak keamanan, militer, intelijen dan lain sebagainya. Ini dia juga seorang ibu. Pertanyaan saya, di mana mereka yang entah LSM, entah gereja, entah dari masjid, tokoh agama? Terima kasih. Terima kasih. Pada saat itu karena saya itu juga kontrak jauh dari rumah tinggal saya yang di tempat ini. Saya hanya sendiri dengan kedua anak saya yang masih kecil, yang satunya masih bayi. Bahkan pada saat itu saya sendiri. Saya kalau ada seperti kasus atau apa saja itu hanya melihat dari berita televisi atau dari koran. Jadi secara pribadi tidak ada yang menghubungi saya. Bahkan pada saat-saat yang sangat saya bersyukur saya sendiri. Apalagi pada saat peristiwa mau dibongkar jenazah di saya itu juga saya sendiri. Baru suami saya waktu itu kecelakaan baru pulang. Dan pernah begitu terdakwa itu manggil semua, itu saya didatangi lagi dari Intel malam juga. Padahal pada saat itu yang boleh hanya yang tiket dikurangi saja. Kami tua pun juga tidak dipersilahkan oleh dari Intel itu. Bahkan yang saya malam disuruh didatangi lagi karena pembantu saya itu tidur, saya bangunkan dulu, tolong kalau ada apa-apa saya loncat lewat jendela, itu saja. Jadi makanya saya itu sendiri. Kesedihan saya sendiri, saya emosi sendiri. Bahkan mungkin orang tidak merasakan bagaimana emosi saya. Saya yang dari kecil berdiri sendiri atas belas kasih dari famili saya
saya bisa berdiri, bisa mandiri setelah saya lulus sekolah, mencari kehidupan di kota, terutama cadang adik-adik saya. Tapi menemukan peristiwa adik saya seperti itu yang luar biasa goncangan ke diri saya. Di saat saya bisa mencari sesuatu hati sendiri, itu Pak jawaban saya. Pak Iksan Malik. Baik, Ibu Marsini, jadi dengar apa yang sudah dikemukakan oleh Ibu tadi, saya kira kita semua mendapat satu pelajaran penting, betapa rentannya sebetulnya posisi sebagai pembela HAM atau juga sebagai keluarga dari pembela HAM. Begitu mudahnya sebetulnya nyawa mereka dihilangkan, dan mereka juga tidak punya siapa-siapa. Kita lihat juga bagaimana mereka sendirian harus berjuang. Jadi kita juga mendapat pelajaran di sini, dan saya kira juga kami malu sebetulnya sebagai orang yang mungkin juga tidak cukup untuk mendukung ini. Jadi saya kira ini memang pelajaran penting untuk kita, bahwa untuk ke depan para pembela HAM ini tidak boleh dibiarkan sendiri sebetulnya. Kemudian yang menarik dari dua kasus ini dan juga dari apa yang diungkapkan oleh Ibu Marsini tadi, seluruh kejadiannya berawal atau dimulai ketika keterlibatan dari aparat militer. Kita lihat, jadi intimidasi dimulai, teror dimulai, kemudian juga keluarga juga mulai menjadi ini. Kita lihat bagaimana aparat militer memang terlibat di dalam kasus ini, juga dari semua dokumen yang ada, semua yang ini. Saya kira ini juga mungkin sekarang sudah ada perubahan, tapi mungkin juga tidak ada perubahan. Tapi kita lihat aparat ini sangat bengis dan juga memang memperlakukan korban dengan tidak manusiawi. Kita lihat, jadi bagaimana seperti yang Ibu ceritakan tadi, sosok dari mayat Marsina pun sebetulnya ya mungkin bisa Ibu katakan tadi hancur atau juga yang lain. Itu adalah satu ekspresi dari betapa bengisnya mereka dan memperlakukan para pembela HAM ini bukan sebagai manusia. Kita lihat. Jadi saya kira ini beberapa catatan kita atas kejadian ini, betapa memang harus ada satu proses atau satu perubahan yang mendasar untuk para pembela HAM ini, dan kita merasa bangga dengan Ibu berdua. Mudah-mudahan ke depan Ibu berdua tidak sendirian lagi. Terima kasih Ibu. Catatan yang bisa kita petik tadi dari Ibu Marsien, ada hal yang sangat penting, bahwa setelah Mas Udin tidak ada, keluarga pun harus terus melewati masa-masa kelam. Tadi dikatakan harapan Ibu Marsien, kasus ini bisa segera diungkapkan kebenarannya, sehingga anak-anak tidak lagi harus melewati kondisi traumatis dengan apa yang terjadi pada ayahnya. Kemudian Ibu Marsini, kita lihat setelah Marsina pergi dalam kondisi yang sangat-sangat menyedihkan, Marsini sebagai kakak bahkan bersama keluarganya juga harus melewati saat-saat yang begitu sulit dalam menghadapi berbagai pemeriksaan dan lain sebagainya. Dan tadi satu hal yang dikatakan, dalam melewati itu dia harus melewatinya dengan sendiri, artinya tanpa ada pendampingan yang khusus. Ini barangkali yang perlu menjadi catatan kita, seperti tadi diungkapkan oleh Pak Iksan Malik. Para pejuang HAM ini tidak sebatas mereka yang sudah pergi, tetapi keluarganya pun akhirnya menjadi para pejuang HAM untuk mencari keadilan, dan kita perlu mendampingi mereka. Sebagai ungkapan rasa hormat kami, empati kami kepada Ibu Marsien dan Ibu Marsini, kami ingin mengungkapkannya dengan cara yang sederhana. Kami undang kawan-kawan berdiri. Terima kasih.